Damn. Oh halo, semangat pagi Besti. Ketemu lagi di channel Teman Jalan Bareng. Channel yang menyajikan aneka review terbaru dari tempat wisata, juga tempat nongkrong yang asik dan juga seru. Kali ini aku mau ajakin kamu jalan-jalan lagi nih. Sekarang kita sedang menuju ke Monumen Nasional Jakarta, yang biasa disingkat dengan Monas, Jakarta. Sambil menuju ke Monas, boleh dong tunjukkan dukungan kamu ke kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Bagikan juga video ini ke semua sosial media kamu agar semakin banyak teman yang ikutan jalan bareng. Oh ya Besti, nontonnya jangan di skip ya, karena banyak banget info-info yang akan aku sampaikan secara detail buat kamu. Akses menuju ke Monas ini gampang banget ya Besti. Jadi kita tuh bisa naik kendaraan umum ataupun naik kendaraan pribadi. Karena Monas ini berada di pusat kota Jakarta, makanya gampang banget untuk menuju ke sini. Oh ya Besti, walaupun Monasnya sudah kelihatan dari jauh, tapi kita masih harus mencari pintu masuknya. Oke, ini dia pintu masuk parkirannya, tepat berada di sisi sebelah kiri kita. Kami sengaja kesininya naik motor, ya biar lebih cepat sampai aja sih Besti. Oke, sekarang kita ambil dulu ya tiket parkirnya. Harga parkirnya berbeda-beda tergantung dengan jenis kendaraan apa kamu datang ke sini. Area parkirnya luas banget ya Besti, tapi walaupun luas, kalau lagi weekend ataupun lagi ada momen tertentu, ini tuh bisa penuh banget. Sepagi ini aja udah banyak yang parkir kan Besti, bisa kamu lihat sendiri ya. Oke, dari area parkiran tadi kita langsung saja masuk lewat sini. Lanjut masuk aja sampai nanti ketemu dengan tulisan Lenggang Jakarta. Nah ini dia Lenggang Jakartanya. Di sebelah kirinya terdapat jalan untuk langsung menuju ke Monas. Begitu masuk kita akan langsung disambut oleh sepasang ondel-ondel yang merupakan budaya khas suku Betawi, yaitu penduduk asli Jakarta. Lewat jalan ini kita juga akan langsung disambut dengan area pusat oleh-oleh yang menawarkan aneka produk dengan harga terjangkau. Nggak ketinggalan, di sini juga ada area wahana permainan untuk anak-anak. Mulai dari komedi putar dengan berbagai macam karakter kartun kesukaan anak-anak. Ada juga rumah balon dan mini biang lala. Kita juga akan melewati area food court ini. Menu yang ditawarkan juga beraneka ragam ya. Dengan harga yang menurutku sih masih terjangkau, masih standar harga tempat wisata. Kita lanjut masuk lewat sini. Ini tuh semacam ruang pengecekan suhu tubuh otomatis yang mulai digunakan sejak masa pandemi COVID yang lalu. Besti, masuk kawasan Monas ini gratis ya. Kita nggak usah beli tiket masuk. Kita juga dibolehkan membawa makanan dan minuman dari rumah. Jadi memang ini tuh cocok banget buat dijadikan destinasi wisata murah meriah bareng keluarga. Yang penting harus selalu diingat untuk sama-sama menjaga kebersihan area Monas ini. Nah ini dia peta lokasinya. Pantau dulu aja supaya kita tahu semua area yang ada di Monas dan sekitarnya. Besti, sekarang kita belok kanan ya. Aku mau unjukin kamu taman terbuka hijau yang ada di Monas ini. Monumen Nasional Jakarta berlokasi di Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Untuk ruang terbuka hijaunya sendiri termasuk luas banget nih.
Di sini kita bisa melakukan aktivitas outdoor seperti berolahraga, piknik bareng keluarga, ataupun sekedar bersantai menikmati suasana. Biasanya di pagi dan sore hari banyak yang berolahraga di sini. Mulai dari olahraga jalan cepat, olahraga lari, ataupun sekedar mencoba fasilitas olahraga yang disediakan di sini. Kita lanjut jalan lagi ya. Ini tuh area ruang terbuka hijaunya memang luas banget, Besti. Dan di depan kita ini terdapat kolam. Kalau lagi cerah kayak gini, berasa banget Besti terik mataharinya. Sedangkan di malam hari terasa sejuknya. Oke, inilah area kolamnya. Ini luas banget dan nggak boleh berenang di sini ya. Besti mengingat kalau lagi cerah terasa banget terik mataharinya, maka saranku nih kalau kamu main ke sini, kenakan pakaian yang menyerap keringat ya. Jangan lupa juga untuk membawa payung, topi, dan kacamata hitam. Bukan sekedar buat gaya, tapi Monas tuh kadang areanya silau banget kalau lagi cerah kayak gini. Kalau kamu haus, bisa beli minuman di mesin minuman ini ya. Oh ya Besti, sekarang kita sedang balik lagi menuju pintu masuk tadi. Aku mau ajakin kamu menuju ke puncak Tugu Monas. Nah, biar nggak capek, kita naik mobil warawiringnya aja. Kita harus antri di shelter yang sudah disediakan. Jika sudah dikatakan bahwa ada menunggu kereta wisata selanjutnya di dalam antrian. Naik mobil warawiri ini gratis, khusus buat kamu yang mau menuju ke Tugu Monas. Tapi kalau mau kembali ke sininya dengan naik warawiri lagi, kita harus menunjukkan bukti pembelian tiket puncak Monas. Oh iya, sampai lupa mau kasih tahu kamu, Monumen Nasional Jakarta ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu, sedangkan hari Senin libur ya Besti. Jadi semua wisata di Jakarta yang dikelola oleh pemerintah DKI, biasanya hari Senin libur semua Besti. Untuk kawasan Monasnya ini buka mulai dari jam 6 pagi, sedangkan untuk kawasan Tugu Monasnya buka mulai dari jam 8 pagi. Oke Besti, kita sudah sampai di pintu masuk untuk menuju loket pembelian tiket masuk ke museum dan puncak Monasnya. Kalau kamu ada rencana mau main sampai ke puncak Monas, saranku sih kamu datang ke sininya dari pagi-pagi aja ya. Karena waktu itu kami pernah datang jam 11 siang dan udah nggak kebagian untuk tiket puncak Monasnya. Karena memang kuotanya dibatasi dan dibagi menjadi 7 sesi, yang setiap sesinya dibatasi sekitar 200 kuota. Nah, ke-7 sesi tersebut masing-masing memiliki jam antri yang berbeda. Oke, kita masih harus terus lanjut menuruni anak tangga ini untuk menuju ke loket tiketnya. Akhirnya sampai juga kita di loket tiketnya. Yuk mari kita antri ya. Sebelum membeli tiket ke puncak Monas, kita akan diberitahu sesi dan jam berapa kita bisa masuk. Nah, saat membeli tiket, kita akan ditanya apakah kita sudah memiliki kartu Jackcard. Jika belum, kita harus beli dulu ya kartu Jackcardnya. Cukup membayar Rp45.000 aja. Kita sudah mendapatkan kartu Jackcard dengan saldo terisi senilai Rp20.000. Lalu kita harus top up saldonya dulu Besti, supaya cukup untuk membeli tiket Monas yang ke puncak ataupun ke museumnya. Harga tiket museum dan harga tiket ke puncak Monas berbeda ya Besti. Pembelian tiketnya pun hanya bisa dilakukan secara offline on the spot aja. Setelah selesai membeli tiket, kita lanjutkan perjalanan kita melewati lorong ini untuk menuju ke loket pintu masuknya. Petugas akan membantu kita untuk tap kartu Jackcard-nya dan kartu tersebut akan langsung dikembalikan kepada kita. Kartu Jackcard adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank DKI yang bisa kita gunakan di beberapa tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah. Juga bisa kita gunakan untuk membayar tiket transportasi massal. Selanjutnya kita harus naik anak tangga lagi Besti untuk menuju ke Monasnya. Sebelum naik, mari kita lihat dulu ada apa aja di halaman luar Tugu Monas ini. Halamannya luas dengan setiap sudutnya terdapat relief patung yang menggambarkan sejarah Indonesia. Mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman perjuangan, zaman kemerdekaan, hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Ini tiket yang kita beli tadi, jangan sampai hilang ya. Karena ini tuh berguna banget sebagai bukti pembelian tiket menuju ke puncak Monas, juga untuk naik warawiri nanti saat kita mau balik ke tempat semula.
Oke, langsung aja kita masuk lewat sini, Besti. Kita masuk ke bagian dasar Monas pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah. Begitu masuk, kita akan berada di Museum Sejarah Nasional Indonesia. Museumnya luas ya Besti, berukuran 80 x 80 meter persegi dan mampu menampung pengunjung sekitar 500 orang. Di museum ini terdapat total 51 diorama dengan 48 diorama diantaranya berada pada keempat sisi museum dan 3 diorama lainnya berada di tengah ruangan. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Dioramanya sudah dilengkapi dengan informasi lengkap, jadi kita tuh bisa baca sambil belajar juga. Di sini juga ada fasilitas musola untuk laki-laki dan wanita dipisah ya. Dan sudah tersedia juga toilet di dekatnya. Nah, kalau kamu haus, bisa beli minuman di mesin penjual minuman otomatis ini. Oke Besti, kita lanjut ke area berikutnya. Aku mau menuju ke Cawan Monas dan Ruang Kemerdekaan. Kita lewat sini ya, menaiki anak tangga ini. Dari tadi tuh kita ketemu tangga terus ya Besti. Ya anggap aja lagi olahraga. Siapa tahu kan pulang dari sini berat badannya bisa turun sekilo. Lumayan kan? Oke, sekarang kita sudah berada di area Cawan Monas. Langsung aja kita masuk menuju ke Ruang Kemerdekaan. Di lobinya ini terdapat aneka plakat dan juga desain irisan tegak Tugu Monas yang menggambarkan ukuran beserta pembagian area di Tugu Monas. Untuk menuju ke Ruang Kemerdekaan kita harus menaiki anak tangga lagi nih Besti. Ruang Kemerdekaan didesain berbentuk seperti amphitheater yang menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Di antaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan di kotak kaca dalam gerbang berlapis emas. Terdapat juga lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang terbuat dari perunggu seberat 3,5 ton berlapis emas. Di salah satu dindingnya bertuliskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan gak ketinggalan ada juga peta kepulauan negara Indonesia berlapis emas. Besti, Monas juga cocok banget buat dijadikan wisata edukasi agar generasi penerus semakin mencintai negara Indonesia. Lanjut, sekarang kita turun lagi ya. Kita keluar menuju Cawan Monas. Areanya terbuka dan cukup luas, angin yang berhembus juga lumayan kencang. Di sini biasanya para pengunjung bisa duduk santai, beristirahat sejenak sambil menikmati suasana, bercengkrama dengan teman jalannya, ataupun berfoto dan membuat video dengan latar belakang pemandangan gedung-gedung di Jakarta. Di Cawan ini juga merupakan tempat antrian masuk menuju ke pelataran Puncak Monas. Nah, antrinya di sini ya. Nomor antrian yang tertera di tiket akan dipanggil oleh petugas per 5 nomor dari kuota 200 nomor per sesinya. Jadi kita tuh harus sabar menunggu giliran karena dipanggilnya sesuai dengan nomor antrian dan juga urutan sesi naiknya. Setelah menunggu selama beberapa lama, akhirnya tiba juga giliran kami untuk naik. Kami kira bisa langsung naik, ternyata masih harus antri lagi di depan liftnya. Liftnya cuma ada satu ya Besti untuk naik dan turun. Jadi harus bergantian dengan pengunjung yang akan keluar. Di sini juga ada satu petugas yang mengatur agar pengunjung bisa tertib saat masuk dan keluar lift.
Akhirnya sampai juga nih di puncak Monas. Langsung kelihatan view gedung-gedung tinggi di Jakarta. Di sini juga sudah disediakan beberapa teropong di setiap sudutnya agar kita bisa melihat pemandangan gedung-gedung Jakarta secara lebih jelas. Oh ya Besti, saat menggunakan teropong ini jangan terlalu lama ya, karena yang mau meneropong bukan cuma kamu aja. Banyak pengunjung lainnya yang juga menunggu giliran. Dari ketinggian ini kita bisa melihat kota Jakarta, mulai dari gedung perkantoran, gedung pemerintahan, perpustakaan nasional, pemukiman warga, dan masih banyak lagi. Setelah merasa sudah cukup puas berada di puncak Monas ini, kami mau turun aja. Tapi berhubung liftnya cuma satu, maka kita harus antri dulu. Antrinya di sini ya. Budayakan antri yang tertib dan jangan menyerobot. Serta utamakan yang keluar dari lift untuk bergerak dahulu. Setelah kosong, baru deh kita masuk lift. Untuk turun dari puncak Monas, kita tuh nggak diturunkan di lantai 1, tetapi diturunkan di lantai 2, yaitu area pelataran Cawan Monas. Kalau mau langsung turun ke lantai satunya, kita tinggal belok kiri aja. Tapi kami mau lurus dulu. Kami mau menuju ke area pelataran Cawan Monas. Di sini merupakan area terbuka dengan ketinggian cawan setinggi 17 meter. Ini tuh luas banget Besti, kita tuh bisa melihat sekeliling kita ini pemandangan gedung-gedung yang ada di Jakarta. Area pinggiran cawan ini dibatasi pagar ya. Jadi demi keamanan dan terhindar dari bahaya, maka sebaiknya kita tidak menaiki pagar pembatas. Besti, kalau kamu tadi nggak kebagian tiket ke puncak Monas, kamu tetap bisa masuk ke area pelataran cawan ini. Area pelataran ini panas banget Besti, jadi kami nggak mau berlama-lama. Kami mau langsung turun aja ke lantai 1. Tapi turunnya bukan di sini ya. Kita turun melalui pintu dekat lift tadi saat kita baru turun dari puncak Monas. Nah ini dia pintu masuk dan pintu liftnya ya. Tapi kita nggak naik lift ya, karena memang lift turunnya itu cuma sampai lantai ini aja. Dari sini tuh untuk menuju ke lantai 1, kita harus lanjut dengan menggunakan tangga yang memutar. Saat menuruni tangga, hati-hati ya Besti. Jangan terburu-buru agar selamat sampai bawah. Di dekat pintu keluar ini kita bisa melihat ya banyaknya antrian yang menuju ke puncak Monas seperti kita tadi. Untuk keluar dari Monas, kita tidak menggunakan jalan yang sama seperti saat tadi kita masuk. Jadi kita tuh tinggal menuruni tangga di area pelataran ini. Tangga ini tuh menuju ke area relief patung yang tadi kita lihat ya. Oke, lanjut jalan keluar melewati pagar ini dan terus aja berjalan menuju ke arah halte mobil warawiri. Itu dia Besti, haltenya berada di seberang jalan ini. Langsung aja kita samperin haltenya ya. Di shelter ini kita harus antri menunggu mobil warawiri. Antrinya dari belakang ya, jangan langsung di depan. Jangan lupa juga siapkan struk pembelian tiket puncak Monas ya. Tiket masuk dari dalam Tugu Monas. Silakan diisi sesuai kursi. Demi keamanan dan kenyamanan pengunjung, tidak boleh ada yang berdiri atau duduk selain pada kursi yang sudah disediakan.
Kalau sudah tidak cukup, dimohon untuk tunggu kereta wisata selanjutnya. Kalau sudah tidak cukup, dimohon untuk tunggu kereta wisata selanjutnya. Mobil warawiri ini akan mengantarkan kita menuju pintu gerbang utama kawasan Monas. Jadi gimana nih menurut kamu, Besti? Apakah Monas ini bisa kamu jadikan salah satu rekomendasi yang cocok untuk wisata bareng keluarga? Selain murah meriah, fasilitasnya juga lengkap, dan yang paling penting tempatnya luas banget, Besti. Kembali para tawaran Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau terjatuh di dalam kereta wisata ini. Hati-hati saat melangkah turun. Terima kasih atas kunjungan Anda di Tugu Monumen Nasional. Oke, kita sudah sampai di pemberhentian warawirinya. Kita turun di sini lalu lanjut menuju ke pintu keluar. Sekian dulu review kami kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!